Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Sebab 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau juga yang bersemayam di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan. Berkati dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap anak-anak-Mu yang hadir, siapapun yang mendengar firman Tuhan, diurapi, diberkati melalui firman-Mu. Segala roh-roh yang coba rintangi, menghalangi, kami tolak, kami singkirkan di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus akan memimpin. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Kami mau mendengar dan terlebih mau melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Kita masih menanti ada Bu Nadia. Kalau saya panggilnya Mbak Ira. Namanya lengkap sih ya. Iya. Jadi dia adalah keponakan saya, ya, Mbak Ira atau Mbak Nandia, ya, dosen Universitas Brawijaya yang saat ini sedang mengambil program doktor ya. Dia sedang mengambil program doktor dan pagi hari ini nanti dia akan bersama timnya ini Mbak Safira dan Sofi ya, Mbak Sofi ya. Terima kasih ya buat kedatangannya. Boleh berdiri biar dikenal. Ini kita harus kenal ini karena mereka akan bersama-sama. Kita harus kenal mereka karena mereka nanti akan mengajar. Sila duduk. Mereka akan mengajarkan bahasa Mandarin ya buat anak-anak dan juga ada orang tua yang mau mendaftar. Puji Tuhan. Ya, jadi Ibu Nadia ini keponakan saya, ya, dosen di Universitas Brawijaya, ya, dosen bahasa Mandarin. Nanti dibantu dengan 2 orang ini, ya, Mbak Safira ya, Safira dan Sofi, ya, Puji Sofi, ya, terima kasih banyak, Tuhan berkati. Ya, baik, ya, saya senang sekali. Saya tanya tadi, nggak alergi kan masuk gereja? Enggak katanya. Oh ya, saya juga biasa kok keluar masuk masjid bisa ya. Bahkan ada jas saya itu 2 itu pemberian kakak saya dulu, dia ustadz dulu untuk dipakai di keluar masuk masjid. Ya, sekarang udah dipanggil Tuhan, meninggal, dikasihkan ke saya. Jadi dulu keluar masuk masjid, sekarang keluar masuk gereja jasnya ya. Puji Tuhan. Salam toleransi ya. Tuhan berkati. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kita harus toleransi ya, satu dengan yang lain. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya ingin memberikan satu judul khotbah saya, yaitu Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Ya, amin saudara. Yuk ucapkan bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Ya, saudara, kasih Yesus tidak perlu diragukan lagi, saudara. Kasih Yesus kepada kita, kepada semua umat manusia, tidak perlu diragukan lagi. Karena Yesus mengasihi semua manusia. Ya, dari agama apa saja, dari suku apa saja, dia mengasihi. Ya, jadi kalau umatnya tidak saling mengasihi, itu terlalu. Ya, saudara. Karena dia sudah memberikan teladan kepada kita. Dia sudah mengasihi lebih dulu kepada kita, kepada umat manusia. Nah, saudara, mari saya akan mengajak kita melihat. Seperti biasa saya membagi ya khotbah saya menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu kasih Yesus kepada kita. Kita akan melihat kasih Yesus kepada kita itu seperti apa sih? Ya, di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16a. 1 Yohanes pasal 3 ayat 16a di sana dikatakan, ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 16a di sana dikatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, ya, Tuhan Yesus Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Ya, sekali lagi, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Nah, saudara, salib ini adalah bukti bahwa Yesus sudah menyerahkan nyawanya. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa semua manusia, tidak terkecuali tentunya mereka yang percaya. Nah, saudara, saya hampir setiap hari saya ada live ya, TikTok ya, saya live TikTok saya di sini, saudara, di meja di sini karena enak suasana di sini ya. Kemudian backgroundnya kan ini yang bagus ya. Nah, ada banyak yang bertanya, saudara,
Mereka yang ikut di dalam live itu bertanya, Pak itu apa Pak di belakang? Itu Pak, kayu apa? Wah saya jelaskan, itu kayu salib. Mengingatkan kepada kita semua, bahwa siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus, dosa-dosanya akan diampuni. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib itu. Nah saudara inilah bukti bahwa dia sudah menyerahkan nyawanya. Dia mengasihi kita dengan all out, dengan total saudara. Nah, puji nama Tuhan. Yesus mengasihi semua umat manusia sebab dia tidak ingin, ya silakan slide-nya ya. Yesus mengasihi semua umat manusia sebab dia tidak ingin ada yang binasa. Tetapi dia ingin agar semua manusia memperoleh kepastian keselamatan atau hidup yang kekal. Ya, jadi saudara perhatikan baik-baik. Yesus mengasihi semua umat manusia tidak terkecuali. Sebab dia tidak ingin ada satupun yang binasa. Tetapi dia ingin agar semua manusia memperoleh hidup yang kekal. Memperoleh satu kepastian hidup yang kekal. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan, tetapi pasti. Katakan pasti. Pasti. Supaya kita semua yang percaya kepada dia mendapatkan satu kepastian hidup yang kekal. Ini penting saudara. Sehingga saudara tidak akan bimbang lagi, tidak akan ragu-ragu lagi, tidak tergoyahkan saat saudara menghadapi badai topan apapun di dalam kehidupan saudara. Sebab ada janji yang luar biasa yang disediakan bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Nah dosa-dosa kita tidak dapat disucikan dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Sebaik apapun juga tidak akan dapat menyucikan atau menghapuskan dosa-dosa kita. Apalagi dengan amal ibadah kita, kesalehan kita, tidak akan dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Karena itu adalah usaha manusia untuk menyelamatkan dirinya, untuk menyucikan dosa-dosanya, tidak akan dapat saudara. Hanya melalui salib Yesus. Itulah satu-satunya cara. Amin saudara. Hanya melalui salib Yesus, kasih Yesus, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah satu-satunya cara. Sebab kalau ada cara lain saudara, Yesus tidak perlu datang ke dalam dunia. Dia tidak perlu datang menjadi manusia ke dalam dunia kalau ada cara lain. Tetapi karena tidak ada cara lain saudara untuk menyelesaikan dosa manusia, sehingga dia Allah, dia rela turun ke dalam dunia menjadi manusia supaya sama dengan kita, supaya kita yang percaya kepadanya disucikan dosa-dosa kita. Siapapun, apapun dosa-dosa, siapapun dosa apapun yang saudara miliki. Mungkin saudara, ya mereka seorang pembunuh. Ya, Paulus adalah contoh saudara. Dia sudah menganiaya banyak orang-orang Kristen. Pada waktu dia namanya Saulus, dia menganiaya orang-orang Kristen. Dia membunuh, ya Stefanus dibunuh dan dia sangat mendukung tentang pembunuhan itu. Tetapi pada saat dia bertobat sungguh-sungguh percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosa-dosanya diampuni dan dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara ingin dipakai Tuhan? Haleluya. Saya dulu tidak pernah terpikirkan juga menjadi seorang pendeta, saudara. Ya, saya dulu juga mempunyai latar belakang yang lain, saudara. Belum mengenal Yesus, tetapi puji Tuhan, saya ditangkap oleh Tuhan Yesus. Ya, sehingga saya diperlengkapi Tuhan. Ya, jabatan saya tinggalkan semua. Rumah dinas saya tinggalkan semua, mobil dinas saya tinggalkan semua. Saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus karena saya tahu dia sudah menebus dosa-dosa saya dan dia mau memakai saya supaya orang lain juga boleh diselamatkan. Haleluya. Saudara, ini sesuatu yang sangat indah saudara. Hanya melalui kasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tubuh dan darahnya yang tercurah, itulah yang dapat menghapuskan segala dosa-dosa kita, saudara. Haleluya.
Bukan darah binatang, tetapi darahnya Yesus itu yang tercurah di atas kayu salib, itulah yang menyucikan dosa-dosa kita. Nah saudara, oleh sebab itu kita patut bersyukur saudara. Jikalau kita sudah mengerti kasih Yesus kepada kita, demikianlah kita ketahui kasih Yesus, kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Untuk saudara. Siapapun saudara, tidak terkecuali. Puji nama Tuhan. Nah satu hal yang sangat indah saudara, bagian yang kedua, dia menyediakan tempat bagi kita. Yesus setelah dia mati di atas kayu salib, kemudian dia dikubur saudara, dan pada hari yang ketiga dia bangkit, ya, kemudian menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari, kemudian dia naik, bangkit dan naik ke surga. Mempunyai satu tujuan, untuk menyediakan tempat buat kita. Amin. Haleluya saudara. Yohanes 14 ayat yang kedua di sana dikatakan dengan jelas sekali, Yesus mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Nah, bagian yang terakhir lihat. Sebab, kok enggak, ya? Ayatnya enggak ditampilkan, Ibu. Bentar dulu, kita tunggu dulu ya. Supaya kita semua bisa baca ya. Yohanes 14 ayat 2. Oh, ya, buka deh Alkitabnya ya. Yohanes pasal 14 ayat yang kedua, ya saya akan bacakan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Perhatikan, sebab aku pergi ke situ. Yesus pergi ke surga. Memang dia asalnya dari surga. Dia kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Coba katakan kanan kiri saudara, dia menyediakan tempat bagi kamu. Wah, luar biasa ya. Indah sekali saudara. Dia menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang setia sampai akhir hidupnya. Yesus yang sudah mati dan bangkit hidup naik ke surga. Ya, silakan ditampilkan slide-nya. Ya, Yesus yang sudah mati, bangkit dan hidup naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya dan yang setia sampai akhir. Kenapa saya katakan yang setia sampai akhir? Karena ternyata banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak setia sampai akhir. Di tengah jalan dia tinggalkan Yesus. Di tengah jalan dia berbalik kepada iman yang lain, saudara. Oleh sebab itu Yesus mengatakan, ia harus setia sampai mati. Baru dia akan bersama-sama di surga yang mulia. Baru tempat itu disediakan bagi mereka yang percaya dan yang setia sampai akhir, setia sampai mati. Mereka yang sudah percaya Yesus dan yang setia sampai akhir, tidak khawatir kapanpun dipanggil Tuhan, ya, kapanpun kita dipanggil Tuhan. Tidak menutup kemungkinan loh, setelah khotbah ini saya keluar mungkin dipanggil Tuhan. Ari pulang, oh siap, ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ya. Kita saudara mungkin tiba-tiba pulang dari sini, ada yang dipanggil Tuhan, tapi kita gak perlu khawatir saudara. Amin. Kita tidak perlu khawatir. Karena dia sudah pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi saudara. Yang penting saudara benar-benar percaya dan tetap setia sampai akhir hidup saudara. Maka saudara berhak memperoleh janji Tuhan itu. Yaitu hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Haleluya. Ini sesuatu yang indah saudara. Kalau saudara mengerti tentang kebenaran ini saudara, saya percaya saudara tidak akan sedikit pun ingin meninggalkan Yesus.
Saudara tidak ingin sedikit pun mau undur daripada Yesus. Tidak akan sedikit pun saudara akan meninggalkan iman saudara kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan yang sudah berjanji menyediakan tempat buat kita. Amin. Wah. Malah justru saudara akan semakin mengasihi Tuhan. Karena dia sudah mengasihi kita, kita harus all out juga mengasihi dia. Habis-habisan nanti bagian yang ketiga saudara akan lihat. Nah saudara, kita akan tinggal bersama Tuhan Yesus di sorga yang mulia. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kalau Yesus adalah Tuhan yang berjanji buat kita saudara, dia tidak akan mengingkari janjinya. Dia tidak akan lalai menepati janjinya saudara. Katakan tidak akan lalai. Kalau saya yang berjanji, mungkin saya bisa lalai. Bisa tidak menepati janji. Tetapi kalau Yesus yang berjanji, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, dia pasti akan menggenapi. Amin. Yang penting bagian kita adalah kita percaya dan tetap setia sampai akhir. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya saudara. Bagian yang ketiga saudara. Nah saudara, oleh sebab itu saudara, Yesus memerintahkan kepada kita, kasihilah Tuhan dan sesamamu manusia. Di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 dan 39. Injil Matius pasal 22 ayat 37 dan 39 di sana dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Wah, all out ya mengasihi Tuhan. Dan hukum yang kedua, lompat 39, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah saudara, ini adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan Yesus yang diberikan kepada mereka yang sudah percaya kepada Yesus, yang dosa-dosanya sudah ditebus, yang sudah disucikan, yang sudah menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Dia harus, ya, kalau saudara kita di sana wajib, tidak bisa, tidak. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. All out di dalam mengasihi Tuhan. Habis-habisan untuk Tuhan. Karena dia sudah lebih dulu mengasihi kita saudara. Dia sudah lebih dulu mengasihi kita dengan sampai menyerahkan nyawanya bagi kita saudara. Oleh sebab itu dia memerintahkan kepada kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Pak, nah saya sering disakiti sama si A, Pak. Sering menyakiti saya, sering mengecewakan saya. Tetap mengasihi dia. Amin. Firman Tuhan katakan kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Haleluya. Saudara, Yesus sering katakan, Yesus menyelesaikan masalah isi dunia ini hanya dengan satu kata, yaitu kasih. Apa sih masalah isi dunia ini? Dosa, saudara. Dosa ini yang membuat manusia binasa. Tidak ada cara lain dia harus memperoleh hukuman dosa, yaitu binasa. Hukuman kekal. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia. Menyelesaikan satu masalah, yaitu dosa. Yaitu dengan satu kata. Dengan kasih. Haleluya. Kasih akan dapat menyelesaikan segala-galanya saudara. Oleh sebab itu Tuhan Yesus perintahkan kepada kita, kasihilah Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia. Karena Tuhan tahu bahwa kasih itu dapat menyelesaikan segala persoalan apapun saudara. Bukan dengan kebencian. Bukan dengan sakit hati. Bukan dengan kekecewaan. Tetapi dengan kasih. Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Bagaimanakah kasih kita kepada Tuhan? Bagaimanakah kasih kita kepada saudara kita? Ya, baik mereka yang menyakiti hati kita, yang mengecewakan kita. Ya, apakah kita masih tetap bisa mengasihi Tuhan? Saya sering katakan saudara, Yesus pada waktu di atas kayu salib itu adalah puncak penderitaannya Yesus.
Tetapi itu juga sekaligus puncak kemenangannya Yesus. Dia menderita di atas kayu salib karena dia manusia, saudara. Sebagai manusia dia menderita. Yesus adalah manusia 100%. Tetapi dia adalah Tuhan 100%. Pada saat dia mati di atas kayu salib dengan penuh puncak penderitaannya yang luar biasa. Tetapi dia masih bisa berkata, "Ya Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu." Tuhan masih mengatakan kepada orang-orang yang menganiaya dia, yang menyalibkan dia, ampuni mereka karena mereka tidak tahu. Saudara, di sini satu pelajaran yang sangat indah. Jadi kalau kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, tidak ada batasnya. Katakan tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Kita masih tetap harus mengampuni dan mengasihi mereka. Sampai Tuhan akan mengubahkan mereka. Biar Tuhan sendiri yang akan mengubahkan mereka. Saya kalau di live di TikTok juga, saudara, banyak yang mengolok-olok saya macam-macam, saudara. Tapi saya senang, saudara. Ya kami harus mengasihi mereka. Kami harus mengasihi mereka. Kami harus mengampuni mereka. Karena mereka sedang mencari kebenaran. Sama seperti saya dulu juga mencari kebenaran. Dan macam-macam yang saya lakukan. Tetapi puji Tuhan, saya sudah mendapatkan kebenaran. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Juru Selamat kita. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah saudara, saya tidak sakit hati waktu mereka mengolok-olok. Waktu saya live di TikTok, saudara. Saya tidak sakit hati, saya tidak ada sedikit pun. Tetapi saya malah semakin mengasihi mereka. Sama seperti Yesus. Pada waktu di atas puncak penderitaannya, dia masih tetap mengampuni dan mengasihi orang lain. Haleluya, saudara. Saya senang sekali kalau Yesus memerintahkan sesuatu, dia juga memberikan satu teladan terlebih dulu kepada kita. Sehingga kita benar-benar melakukan seperti apa yang Yesus sudah teladankan kepada kita. Nah saudara, bagian yang kedua yaitu di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16b. 1 Yohanes 3 ayat 16b di sana dikatakan, nah ini saudara perhatikan baik-baik ya. 1 Yohanes 3 ayat 16b. Ya. Tadi di atas sudah dikata baca ya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, kasih Yesus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Nah ini bagian kita ini. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Katakan wajib. Wajib saudara. Kalau wajib itu tidak bisa ya Mbak ya, kalau wajib apa hukumnya Mbak? Tidak bisa, harus dilaksanakan ya. Harus dilakukan kalau wajib itu. Tidak bisa tidak saudara. Jadi saudara, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saat kita mengasihi, saat kita mengampuni saudara-saudara kita, kita sampai siap, wajib sampai menyerahkan nyawa kita. Nah saudara, saya tanya, waktu saudara mengasihi orang lain, mengampuni orang lain, saudara diperlakukan apa? Sudah pernah sampai berdarah-darah? Belum pernah. Padahal Tuhan inginkan kita harus siap. Kalau kita sampai harus menyerahkan nyawa kita pun, kita harus siap. Demi untuk mengasihi saudara-saudara kita. Mungkin yang menjengkelkan kita, yang menyakiti hati kita. Kita harus tetap mengasihi mereka. Amin saudara? Jangan kaget nanti kalau pulang dari sini tiba-tiba saudara diserempet motor. Masih tetap mengasihi, mengampuni mereka. Amin. Yesus ajarkan itu saudara. Yesus ajarkan itu. Pak, bagaimana bisa saya mengasihi, mengampuni seperti itu? Pasti bisa. Kenapa? Ada rohnya Allah di dalam diri kita. Amin. Pegang dada saudara. Ada Roh Kudus di dalam diri kita. Rohnya Tuhan tinggal di dalam diri kita. Itu yang memampukan kita. Nanti di bagian yang keempat saudara. Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk dapat mengasihi dan mengampuni. Sampai kita menyerahkan nyawanya. Mungkin dalam hati ada saudara, oh Pak Ari bisa ngomong saja. Ya saya harus siap dong. Ya, saya selalu katakan firman itu bagaikan pedang bermata dua. Ya, firman itu bagaikan pedang bermata dua. Sebelum menggorok ke sana, menggorok ke sini dulu. Kerok. Pak Ari harus siap loh ya. Harus siap. Ngokrok sini dulu. Ya, harus siap saya saudara. Baru saya sampaikan ke sana.
Ya kan gitu kan? Jadi saudara juga harus siap. Amin. Bukan hanya sekedar kita baca, tetapi harus kita bisa lakukan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan habis-habisan dan mengasihi sesama manusia. Nah, ini sudah saya katakan ya. Roh Kudus, rohnya Allah yang tinggal di dalam diri kita, yang diberikan kepada kita. Ini yang akan dapat memampukan kita untuk dapat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak dapat melakukan firman Tuhan. Atau melakukan perintah-perintah Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan dapat. Pasti roh kita yang akan mendorong kita untuk melakukannya. Kekuatan kita yang akan melakukannya. Kita tidak akan dapat, saudara. Sebab targetnya kita harus sampai rela menyerahkan nyawa kita. Di saat kita mengasihi saudara-saudara kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat melakukan firman Tuhan atau melakukan perintah-perintahnya. Kasih harus menjadi gaya hidup kita, ya, dan yang utama dalam hidup kita. Saudara, anak-anak Tuhan, ya, saudara yang percaya Yesus, saudara boleh bergaya-gaya, silakan, saudara mau gaya apapun juga, tetapi kasih harus menjadi gaya hidup saudara. Ya. Mungkin saudara pinter action ya, pinter bergaya macam-macam silahkan. Tetapi harus kasih yang utama. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama manusia. Nah saudara, ini harus kita latih saudara. Saudara kita latih. Kalau saudara menghadapi segala permasalahan, mungkin saudara disakiti, dikecewakan dengan seseorang. Ini masalah kecil. Belum sampai berdarah-darah. Saya bisa mengampuni dia. Saya bisa mengasihi dia. Roh Kudus akan menolong. Amin. Amin. Haleluya. Suami yang mungkin dikecewakan istri atau istri dikecewakan suami masih tetap harus mengasihi mereka. Amin. Haleluya. Tetap mengasihi mereka. Dan lalu nanti bagaimana Pak? Itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah dengan Tuhan. Saya mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada saya. Yaitu untuk tetap mengasihi. Mengasihi. Dan mengasihi. Puji nama Tuhan. Nah saudara, bagian yang terakhir, bagian yang keempat. Nanti kalau Bu Nadia belum datang, bisa kan siap ya. Haleluya, puji Tuhan. Murid harus gitu ya, selalu siap ya. Baik, ya saya juga gitu, saya muridnya Tuhan Yesus ya. Saya muridnya Tuhan Yesus, kita ini muridnya Tuhan Yesus juga harus siap apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Puji nama Tuhan. Nah saudara, bagian yang terakhir, tetaplah setia sampai akhir. Di dalam Wahyu 2 ayat 10b dikatakan, hendaklah, ya Wahyu 2 ayat 10b. Ya, bagian yang B saja ya. Ya, mulai kata hendaklah. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Haleluya saudara. Hendaklah engkau setia sampai mati. Bukan hanya setia saat ini saja, sampai mati saudara, sampai kita dipanggil Tuhan. Ya, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Puji nama Tuhan saudara. Inilah janji Tuhan yang tadi saya katakan, kalau Tuhan tidak akan pernah lalai menepati janjinya. Ya, Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Tetapi bagian kita adalah melakukan lebih dahulu apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau kita sudah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, kita tidak usah minta. Dia pasti akan menepati janji-janjinya. Amin. Haleluya. Loh Pak, itu kan nanti Pak, kalau kami dipanggil Tuhan. Mari kita baca di dalam Filipi 4 ayat 19. Mas Febri, Filipi 4 ayat 19. Jangan dipikir Tuhan hanya berjanji untuk nanti saja. Filipi 4 ayat 19. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Yang keras saudara, yang masih ragu-ragu. Ya, 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi ya.
1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya senang sekali kata segala keperluanmu. Saudara butuh apa, saudara? Segala keperluanmu. Ini selama kita masih dalam dunia. Asal kita sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan perintahkan, maka Dia berjanji segala keperluan kita, Dia akan memenuhinya. Dan pada saat kita dipanggil Tuhan, Dia sudah menyediakan tempat bagi kita. Puji nama Tuhan. Ada mahkota kehidupan, mahkota yang berkilau-kilau disediakan bagi kita. Tuhan menghendaki agar anak-anaknya itu tetap setia sampai mati. Sebab ada mahkota kehidupan yang disediakan bagi kita yang percaya dan setia sampai mati. Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janji-janjinya. Roh Kudusnya akan menolong kita untuk dapat setia sampai akhir. Tuhan Yesus berkati. Amin. Mari pemain musik WL Singer boleh maju ke depan. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan.